dari bawah. Dan itu sebagian dari Allah ingin menghinakan para pembesar yang menolak tadi. Dari bawah, dibangkitkannya dari bawah. Yang menerima, yang beriman dari bawah. Sedangkan yang menolak selalu dari atas. Dan itu polanya selalu sama. Yang kelima, keselamatan selalu bersama orang yang beriman. Beriman artinya meyakini, mempercayai. Meskipun jumlahnya sedikit. Bahkan di akhir zaman sedikit dari yang sedikit. Dikatakan namanya ghuraba. Hari ini kita mengambil tafsir tematik saja. Itu lumayan panjang ayatnya. Saya mengambil surah Al-A'raf dari ayat 59 sampai 93. Ayat 59 sampai 93 itu menceritakan dari cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib. Ceritanya cerita para nabi tapi dibikin seperti bukan cerpen ya, pendek ya. Dan ini sebagai sejarah yang akan selalu berulang. Sebagaimana yang diterima mimpi Muhammad Qasim diceritakan hukuman dari Allah itu ada yang mirip dengan hukuman kaumnya Nabi Nuh, yaitu tsunami. Kalau dalam Al-Quran kan bahasanya penenggelaman, sama saja. Kemudian gempa bumi itu Nabi dari kaum Nabi Hud dan Nabi Saleh, termasuk Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu bukan hanya gempa bumi, balik likuifaksi ya kalau hari ini istilahnya. Tapi bukan hanya likuifaksi, jadi setelah dibalik, diputar-balikan tanahnya, setelah itu baru dihujani dengan batu. Hujan batu di situ ada yang menafsirkan hujan meteor, ada juga yang menafsirkan dengan lontaran dari muntahan Gunung Merapi. Tapi sama-sama mengerikan. Ayat ini menceritakan bahwa dakwah para nabi itu sama, kemudian penolakannya pun sama, dan terakhir hukumannya pun sama, meskipun dengan kondisi-kondisi yang berbeda, beda-beda tipis. Tapi nanti ada spesifikasinya, apa maksiatnya, apa hukumannya. Cuma masalahnya di akhir zaman ini semua maksiat dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai terakhir itu ada semua. Itu masalah hari ini. Dan nggak ada nabi lagi setelah di zaman ini. Yang ada hanya Al-Mahdi saja. Nanti dibantu Nabi Isa. Tapi nggak ada lagi nabi. Dan Nabi hanya mengatakan ketika sahabat Anas bin Malik khawatir, Nabi hanya mengatakan tinggal mubasyarah. Hanya tinggal itu. Sedangkan musuh kita di akhir zaman ini ada dua, iblis sama Dajjal. Jadi kita akan lihat ini komparasi dari para nabi dan sangat relevan dengan kondisi dakwah di akhir zaman hari ini. Jadi tadi malam saya bangunnya jam 12 karena belum menyiapkan materi, saya masih bingung. Ya, tadi malam bangun ya teringatnya ini saja. Jadi ada 5 nabi yang diceritakan di surah Al-A'raf, dan ini cerita paling banyak memuat, surah paling banyak yang memuat cerita para nabi. Bayangkan 5, nggak tanggung-tanggung ya, 5 nabi dan berurutan ayatnya dari 59 sampai 93 itu berurutan. Setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus sampai Nabi Shu'aib. Dan itu berurutan.
Dan semua maksiat yang dilakukan itu di zaman di lima nabi ini ada di zaman kita. Jadi 5 nabi besar, kemudian 5 umat berbeda, 5 bentuk dakwah, 5 bentuk penolakan pula, dan 5 bentuk hajat. Tuh lihat. Tetapi semuanya memiliki kesamaan misi dan pola yang sangat jelas. Seakan-akan Allah ingin mengajarkan bahwa dakwah para nabi itu satu tujuan, dan penolakan umat itu pun pasti berulang. Artinya sejarah seperti sejarah yang berulang, tetapi beda orang, beda pelakunya antara dai-nya sama penolakannya. Kita lihat kesamaan visi dan misi para nabi. Yang pertama tauhid, dan ini sudah jelas. Makanya dulu ketika saya pertama kali membaca mimpinya Muhammad Qasim itu, karena kalimat besarnya ini, saya langsung kepikiran waktu itu. Karena beda dari yang lain. Karena misi utama adalah tauhid. Kalau tauhid berarti isinya adalah, kan Muhammad Qasim nggak menyamakan tauhid kan, tapi kalimatnya apa? Menjauhi kesyirikan, sama saja. Karena itu penjabarannya. Tauhid itu kan pengesaan Allah satu-satunya. Sedangkan syirik itu banyak penyelewangannya. Itu syirik namanya. Bahasa yang paling kecil itu membuat Allah cemburu. Itu kalimatnya, jadi kalimat ini hampir sama semua dalam Al-Quran yang disampaikan para nabi. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia. Sesembahan selain Dia itu maknanya syirik. Sembahlah Allah saja, artinya itu tauhid. Dalam ayat 59, ayat 65, kemudian 73, 80 dan 85. Jadi disampaikan dengan kalimat yang mirip. Jadi 59 itu ayatnya ini, kemudian ayat 65 hampir sama. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama persis ayatnya. Cuma potongannya ada yang di awal dari akhir. Kemudian ayat 73 sama persis. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama persis ternyata ayatnya. Kemudian ayat 80 beda kalimat, tapi sama makna. Kemudian 85 kalau 85 sama persis. Jadi cuma ayat 80 beda redaksi dikit. Tapi ayat 59, ayat 65, ayat 73 dan ayat 85 itu sama persis kalimatnya dalam Al-Quran. Makanya dikatakan identik karena ada satu yang mirip. Artinya inti dakwah para nabi itu sama, satu, tauhid. Jadi dari zaman Nabi Nuh, kalau Nabi Adam kan masih permulaan. Kemudian sampai Nabi kita itu tidak ada perbedaan sama sekali. Yang kedua, seruan kepada moralitas dan meninggalkan kemungkaran. Jadi masing-masing nabi itu menekankan aspek moral yang relevan dengan penyakit masyarakatnya, dan ini ada di kita semuanya. Lihat Nabi Nuh, syirik dan kesombongan. Jadi awal mula penyembahan itu diceritakan di surah Nuh, bahwa dalam tafsirnya ketika yang disembah kaum Nabi Nuh itu kan sebelumnya mereka orang-orang saleh, Yagus dan Nasr dan seterusnya, beberapa itu orang-orang saleh. Tapi ketika meninggal dan berlalulah masa, muncullah iblis. Kata iblis, kayaknya kita harus melakukan peringatan.
dengan membuat monumen. Kalau hari ini mungkin gambar. Ada kesamaan soal. 100 tahun berlalu, satu masa generasi hilang, muncul lagi setan, si iblis tadi. Mulai bukan mengingat lagi, tapi penghormatan. 100 tahun berlalu lagi, muncul lagi si iblis. Mulai, kalau sekarang itu kemiripannya ngalap berkah. Hilang 100 tahun lagi, muncul lagi, dah menyembah. Jadi bertahap. Setan itu bertahap, nggak ada langsung. Seperti yang saya tampilkan kemarin, ketika orang nanya tentang ChatGPT, gimana caranya menyesatkan manusia kalau jadi setan. Jadi tidak langsung, perlahan. Yang kedua, ini kaum Nabi Hud, ya, kaum Ad. Kaum Ad itu dalam tafsirnya, mereka bangsa yang pertama tubuhnya besar, yang kedua kuat. Jadi mereka, kalau sekarang itu kita menganalogikannya dengan kaum bangsa barat. Jadi ini lihat, kaumnya Nabi Hud itu, atau kita sebut kaum Ad, itu mereka tirani, arogansi, dan merasa paling kuat, seakan-akan tidak akan pernah terkalahkan. Dan mereka meninggalkan pancang bangunan yang besar, masih ada sampai hari ini peninggalan. Jadi digambarkan seperti bangsa para raksasa, karena besar tubuhnya, kuat orangnya, bangunannya pun besar-besar. Jadi seakan-akan mereka tidak akan terkalahkan. Itu arogansi namanya. Yang kedua, Nabi Saleh. Ini pun ada kemiripan dengan kaum Ad, kaum Samud. Jadi Samud kecil harusnya ya. Samud. Sama. Dalam Al-Quran disebutkan mereka memahat gunung menjadi rumah. Dan hari ini masih ada peninggalannya. Gak tanggung-tanggung. Gunung dipahat jadi rumah. Watanhituna al-jibala buyuta. Kayak kalimatnya dalam Al-Quran seperti itu. Watanhituna al-jibala buyuta. Mereka memahat gunung menjadi rumah. Itu orang hari ini kayaknya nggak sanggup melakukannya. Meskipun dengan peralatan canggih. Tapi dulu gimana teknologinya saya juga tahu. Tapi itu sudah dihilangkan dengan hilangnya generasi itu. Jadi kerusakan, kezaliman, mengingkari mukjizat. Karena Nabi Saleh ini diberi mukjizatnya unta sebesar gunung. Kemudian Nabi Lut, ini penyimpangan seksual. Dan hari ini hampir merata ternyata. Bahkan dah masuk pesantren. Beritanya terlalu banyak. Tetapi itu pun sepertinya hanya bentuk seperti fenomena gunung es saja. Yang kelima, Nabi Syuaib. Ini kecurangan ekonomi. Jadi pengurangan, kalau bahasa dulu sukatan ya, sekarang itu timbangan sama takaran. Kalimatnya fa'auful kaila wal mizan. Jadi timbangan dan takaran. Kalau dalam surah Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kalau menimbang dia beli itu diperbesar takarannya. Dan saya di tempat kami dulu ada seperti itu. Jadi dia punya 2 takaran. Kayaknya masih sampai sekarang. Jadi kalau beli beras, beli padi, gabah, itu kalau di tempat kami itu kan pakai takaran. Itu takarannya besar. Tapi kalau jual, takarannya kecil. Mungkin segitu selisihnya. Dan ini kecurangan ekonomi sudah terjadi sejak zaman Nabi Syuaib.
Jadi timbangannya dicurangi dan takarannya dikurangi. Kalau dalam surah Mutaffifin tadi, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kalau yang pertama wa idza kalu 'alan nasi yasawfun. Jadi kalau menimbang untuk dia sendiri, membeli maksudnya, dia perbesar timbangan takarannya atau timbangannya. Tapi kalau dia menjual, dia kurang. Itu terjadi di zaman Nabi Syaikh. Dan semua nabi itu sama. Ketika menyampaikan perbaikan itu, mereka semuanya ditolak. Jadi di sini meskipun isu sosialnya berbeda, tapi struktur dakwahnya sama. Pertama, ajakannya lembut. Dan nabinya pun diutus di kalangan mereka sendiri. Makanya kalimatnya di sini dalam Al-Quran, akahum, saudara mereka sendiri. Artinya dari golongan mereka sendiri, supaya tidak ada jarak. Yang kedua, mengingatkan nikmat Allah. Artinya nikmat Allah itu untuk disyukuri, bukan untuk dijadikan kesombongan. Yang ketiga, menyuruh keadilan dan mengadakan kezaliman. Ini semuanya terjadi. Yang keempat, mengingatkan hari akhir. Yang kelima, mengajak kepada jalan keselamatan. Tapi semuanya ditolak. Dan penolakan itu punya kesamaan. Yang ketiga, sebelum penolakan, para nabi tidak pernah meminta imbalan. Jadi seharusnya kalimat al-ulama warasatul anbiya harusnya di sini masuk nih. Jadi kalau mau fair gitu ya, maka harusnya nggak ada ini. Para nabi tidak meminta imbalan. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Itu ayatnya, aku tidak meminta imbalan dari kalian. Disebutkan tuh ayat 59, ayat 70, ayat 88 kesamaan. Dan masih banyak di surah dan ayat lain. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Artinya Nabi tidak pernah meminta upah, murni hanya mengingatkan. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu murni karena Allah, bukan karena kepentingan ekonomi, politik atau kekuasaan. Kalau kita berkaca dari ini, maka penolakan itu karena faktor ini, ekonomi, politik, dan kekuasaan itu sendiri. Kenapa? Karena mengganggu status mereka. Yang keempat, kesamaan metode komunikasi. Semua nabi menggunakan metode yang sama. Wahai kaumku, ya qaumi, pendekatan emosional. Karena tadi, makanya dalam Al-Quran disebutkan akhahum, saudara mereka sendiri. Dalam metode dakwah itu ada kalimatnya gini. Jadi kalau saya mengatakan kalimatnya Anda, itu terasa gimana? Sama dengan kalau saya menyebutkan kita. Beda nggak? Beda. Jadi kalau Anda itu seakan-akan saya benar, Anda salah. Tapi kalau saya menyebutkan kita, berarti kita sama-sama salah. Sama-sama memperbaiki diri. Itu bedanya. Kemudian yang kedua, menyebut nikmat Allah terdahulu. Terdahulu, jadi di nabi-nabi ini disebutkan nabi sebelumnya dengan nikmat yang telah diberikan dan hukuman yang diberikan juga. Yang ketiga, menjawab syubhat dengan akhlak mulia. Jadi para nabi itu dihina, bahkan ada yang disindir macam-macam, seperti yang disampaikan para pemuka kepada Nabi Lut, dianggap manusia suci, tapi itu sebetulnya sindiran. Jadi kata mereka, wahai Lut, kalau kamu masih mengatakan seperti itu akan kami usir, karena engkau merasa suci. Jadi kalimat-kalimat yang disampaikan kepada para da'i yang benar itu akan terulang.
Dan kemarin ketika Ustaz Abu kan ketika dipanggil kemarin ya Ustaz Abu ya, itu kan tersampaikan kembali kalimat-kalimat itu. Bah, dan lucunya itu sama kalimatnya nanti dari para pemuka. Yang keempat, para nabi pun menolak kekerasan meskipun disakiti. Disakiti secara verbal, bahkan disakiti secara fisik. Itu yang ketiga, kesamaan penolakan para tokoh, ulama palsu atau ulama umat yang durhaka. Kalimat dalam Al-Quran, jadi pada setiap kisah yang paling keras menolak dakwah adalah pemuka kaumnya atau al-mala'u. Al-mala'u itu pemuka namanya. Jadi penolakannya selalu sama. Ada kaum elit, tokoh adat, bangsawan, pemimpin opinion maker, itu berarti media. Yang kelima, pemilik kekuasaan dan ekonomi. Ini sudah lengkap. Ada pemilik media, ada tokoh, ada oligarkinya, dan ada penguasanya. Sudah lengkap ini. Dan kalau sampai 5 ini sudah lengkap. Kaum elit, tokoh adat, bangsawan, pemimpin opinion maker itu media, kemudian pemilik kekuasaan dan ekonomi. Kalau dulu kan nggak ada media ya, tapi istilahnya seperti itu. Tapi opinion maker belum ada kalimat itu dulu ya. Kalau zaman Nabi di pasar Ukas. Jadi struktur penolakan pemuka kaum mereka pun sama. Yang pertama, menuduh para nabi sebagai orang sesat dan bodoh. Kalimatnya ada ketika nih untuk Nabi Nuh ya, kaum Nabi Nuh. Inna naraka fi dhalalim mubin. Kami melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Mubin itu kan nyata. Kemudian kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud ya, kaum Ad kepada Nabi Hud, inna naraka fi safahatin. Safah itu juga bodoh maknanya. Balal kan sesat. Kalau safah bodoh. Dan pada kajian sebelumnya, kalimat-kalimat ini menunjukkan ketidakmampuan mereka menolak dakwah para nabi. Kaum Nabi Syuaib, ini sindiran. Innaka la antal halimur rasyid. Kalimat sekarang itu kayak gimana ya? Paling pas itu kalimat yang mana? Kamu pintar sih. Tapi itu bentuknya sindiran. Pinteran kami. Kepinteran. Ya, kurang lebih seperti itu. Keliwat pintar. Karena kan halimur rasyid itu padanannya lengkap itu. Yang kedua, jadi penolakannya itu dengan mengatakan engkau manusia biasa seperti kami. Jadi yang pertama tadi dikatakan bodoh, tapi yang kedua dikatakan manusia biasa seperti kami. Ngapain ngajak kami? Kurang lebih seperti itu maksudnya. Jadi merendahkan wibawa para nabi, artinya nggak layak mendapatkan wahyu dari Allah kalau hanya manusia biasa seperti kami. Jadi ada kesamaan dengan kondisi hari ini kan. Apalagi dengan kondisi pembawa mujadidnya terlihat culun, lebih lengkap lagi. Kalau culun kan tadi dikatakan bodoh. Kalau setara berarti engkau sama saja dengan kami, pergi ke pasar makan dan seterusnya. Kalimat dalam Al-Qur'an seperti itu. Di ayat 63 dan 69, engkau tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Artinya manusia biasa, nggak layak mendapatkan wahyu. Maksud mereka seperti itu. Yang ketiga, ini. Ketika udah bahasa kasarnya itu, ketika sudah kemarahan sampai ke ubun-ubun, mereka meminta azab. Meminta mukjizat yang diberikan kepada Nabi itu disegerakan. Kaum Samud meminta menyembelih onta dan minta disegerakan azab. Kaum Nabi Nuh meminta hujan azab itu disegerakan juga.
Sama kaum Nabi Syuaib meminta langit dijatuhkan, nggak tanggung-tanggung, minta langit dijatuhkan. Kalau udah jatuh bongkar rasanya. Dan ini kan cerita yang sudah terjadi untuk kita sebagai pelajaran. Yang keempat, mengancam pengusiran. Ini kaum Nabi Lut yang saya ceritakan tadi. Usirlah mereka dari kota kalian. Ayat 82. Kemudian kaum Nabi Syuaib, kami akan mengusirmu wahai Syuaib bersama pengikutmu. Ayat 88. Jadi semua nabi diancam dengan pengusiran. Nabi kita bukan di awalnya bukan diusir tapi dibunuh. Apa namanya? Diboikot. Lama boikot itu sampai surat apa namanya? Kalau soal boikot itu sampai dimakan rayap baru hilang. Jadi rayap yang makan, ditempel di Ka'bah dimakan rayap. Itu Nabi sampai kelaparan. Nabi dan sahabatnya waktu itu. Itu yang ayat yang disampaikan oleh Abu kemarin, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal thamarat. Yang kelima ini tadi menantang azab Allah. Semua kaum mengucapkan kalimat yang mirip. Fa'tina bima ta'iduna. Datangkan kepada kami apa yang telah dijanjikan Allah kepada kami. Maksudnya azab. Kan ancaman Allah kalau tidak meninggalkan kemaksiatan itu akan diberikan azab seperti ini dan seterusnya. Sama dengan yang disampaikan Muqasim dalam mimpi tersebut. Kalau tidak melaksanakan maka akan diazab seperti azabnya kaum Nabi Lut. Salah satu yang saya ingat seperti itu. Kalau Nabi Lut kan gempa sama penenggelaman dan hujan batu. Kalau Nabi Nuh tsunami, hari ini namanya megatrust. Dan itu hari ini sudah penelitiannya udah lengkap, udah banyak. Cuma BMKG nggak bisa menyebutkan kapannya saja. Tapi berdasarkan penelitian itu menunggu waktu. Artinya ancaman dari Allah itu nyata, cuma tinggal kesadarannya kepada yang mendengar saja lagi hari ini. Tuh lihat, ayat 70, kemudian ayat 77, ayat 78, ayat 88, datangkanlah azab yang kamu ancamkan. Itu Faktina bima ta'iduna. Ini sudah mencapai puncak kesombongan mereka. Dan yang keempat, kesamaan pula hukuman dari Allah. Jadi meskipun bentuk azabnya berbeda, tapi polanya sama. Yang pertama, dakwah berjalan lama. Yang kedua, kaumnya menolak. Yang ketiga, pemuka ikut memprovokasi. Yang keempat, azab turun serentak. Artinya, kalau zaman dulu, karena pengikutnya sedikit, itu diselamatkan. Seperti contoh ketika Nabi Lut itu diselamatkan ketika mendekati subuh. Dan mereka disuruh berjalan, jangan melihat ke belakang. Yang nggak ngikut berpaling tertinggal. Di situ sebenarnya ada pelajaran. Ketika Nabi Lut diperintahkan Allah dengan kalimat seperti itu, bagian dari ketaatan kepada pemimpin sebenarnya. Kata Nabi Lut, jangan ada yang berpaling satu orang pun, karena dan Nabi Lut gak mengatakan apa akibatnya, enggak, tapi yang mengatakan akibat itu Allah. Tapi kata Nabi Lut, jangan ada satu orang pun yang berpaling ke belakang ketika kita udah meninggalkan negeri kita. Nah, ternyata istrinya sendiri yang berpaling. Ketika berpaling dia tertinggal. Azab turun serentak. Yang kelima, Nabi dan orang beriman diselamatkan. Tadi yang saya sebutkan. Dan dalam banyak mimpi untuk yang kondisi akhir zaman ini kan disebutkan yang diselamatkan yang mengikuti atau yang terhubung dengan majelis Gaza. Ada pun ringkasan hukuman. Yang pertama Nabi Nuh, banjir besar. Yang kedua kaum Ad,
itu dengan angin yang sangat dingin dan memusnahkan. Jadi angin dingin. Kalau saya teringat dengan ini ketika ada yang mimpi Eropa dan Amerika jadi putih, ditenggelamkan dengan salju. Kaum Samud atau Nabi Saleh dengan gempa dan suara yang keras. Suara yang keras itu berarti petir. Dan digambarkan di sini kalimatnya mereka meninggal matinya dengan kalimat gini. Fa'asbahu fi darihim jasimin. Saya dulu pernah belajar tafsirnya, itu maknanya jasimin itu tertelungkup seperti burung merpati. Jadi matinya seperti anak-anak tidur yang kayak gitu tuh. Jasimin itu kalimatnya seperti itu. Jadi kan kadang anak-anak tadi biasa habis kayak gitu tuh. Jadi posisinya langsung tertelungkup. Kemudian kaum Nabi Lut, hujan batu dan pembalikan bumi. Jadi putar balik. Yang kelima kaum Madian atau Nabi Shu'aib, ini di kaum sama dengan gempa dan suara keras juga. Jadi kecurangan itu menghasilkan hukuman Allah, gempa dan suara yang keras itu petir, guntur. Jadi saking kerasnya petir itu langsung rupanya copot jantungnya. Yang paling keras kemarin petir gimana rasanya? Kaget. Takut kan? Nah kalau lebih keras dari itu bisa ngebayangkan. Step. Jadi kaum Ad sama kaum Nabi Saleh itu mereka tadi memahat gunung jadi rumah kan? Itu harusnya aman. Dalam gunung gimana ceritanya masuk suara yang keras itu? Artinya nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Bahkan seakan-akan mereka sudah bikin benteng di dalam gunung, bikin rumah, itu harusnya aman. Tapi tetap saja ketika Allah hukum gempa dan suara keras kan, tapi gunung itu runtuh berarti karena gempa. Jadi selesai semua. Ini ringkasan lengkapnya. Hikmah besar dari keseluruhan rangkaian ayat tadi, yang pertama, dakwah para nabi satu tujuan dan tidak pernah berubah dari awal sejarah sampai hari ini. Meskipun Mujaddid terakhir bukan nabi, tetapi dakwahnya sama, tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, penolakan para penentang juga tidak berubah, seakan sejarah terus berputar ulang dengan pelaku yang berbeda. Jadi penolakannya sama. Silakan diperhatikan. Yang ketiga, adab selalu datang ketika kezaliman, kesombongan dan kemaksiatan menjadi budaya. Dan pernah kan para sahabat menanya, apakah waktu itu jumlah kami sedikit ketika Nabi mengatakan bahwa umat Islam nanti akan digerogoti seperti hidangan. Ketika itu Nabi mengatakan bukan, bahkan jumlah kalian banyak, tapi kalah. Jadi kezaliman, kesombongan dan kemaksiatan menjadi budaya. Kemaksiatan menjadi budaya. Hari ini kesyirikan itu seperti jadi budaya. Ketika sudah jadi budaya, itulah yang menyebabkan sulit meninggalkan. Makanya tadi di pertamanya kan yang menolak adalah elit. Elit itu bisa jadi budayawan, bisa jadi penguasa, baik penguasa secara ekonomi maupun politik. Yang keempat, kaum yang menolak dengan keras selalu dimulai dari elitnya. Sedangkan yang menerima itu malah kebalikannya. Grassroots yang menerima, akar rumput. Jadi polanya berbeda. Yang menolak dari atas, yang menerima dari bawah. Dan itu sebagian dari Allah ingin menghinakan para pembesar yang menolak tadi. Dari bawah, dibangkitkannya dari bawah. Yang menerima, yang beriman dari bawah. Sedangkan yang menolak selalu dari atas.
Dan itu polanya selalu sama. Yang kelima, keselamatan selalu bersama orang yang beriman. Beriman artinya meyakini, mempercayai. Meskipun jumlahnya sedikit. Bahkan di akhir zaman sedikit dari yang sedikit dikatakan namanya ghuraba. Sebelum ditutup, saya ingatkan kembali di tanggal 10 Desember Majelis Gajah mengadakan seminar blueprint dan roadmap kebangkitan dari timur di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Jadi saya ingatkan kembali dari teman-teman, bagi yang nggak bisa hadir bisa via Zoom nanti. Yang hadir silakan mendaftar. Baik, itu untuk sebagai pengingat saja dari sebelum penutup. Terakhir penutup, setiap kali Allah menutup kisah suatu nabi, Allah menutupnya dengan keselamatan orang beriman dan kebinasaan orang yang sombong. Seakan Allah berpesan kepada kita, sejarah tidak berubah, yang berubah hanya nama manusianya saja.